kabar? Senang sekali pada saat ini kita bertemu kembali untuk mendengarkan cerita. Cerita kita kali ini mengenai Bahtera Nuh, ya. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera yang besar ya sekali ya. Kenapa Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera? Ternyata karena orang-orang di bumi ini sudah semakin jahat ya. Kehidupan mereka tidak baik lagi di mata Tuhan. Sehingga Tuhan berfirman kepada Nuh. Ya, kenapa Tuhan berfirman kepada Nuh? Karena Nuh adalah orang yang baik di mata Tuhan, bahkan di lingkungannya. Ya, Tuhan berfirman kepada Nuh untuk mendirikan bahtera yang panjangnya 300 hasta, ya. Lebarnya 50 hasta dan tingginya 30 hasta, ya. Kemudian Tuhan mengatakan supaya Nuh membangunnya. Lalu Nuh pun memanggil istrinya. Ya, ini istrinya Nuh, ini Nuh. Kemudian anak-anaknya. Nuh mempunyai 3 orang anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Mereka ini juga sudah mempunyai istri, ya. Mereka sudah ada istrinya. Sem, Ham, dan Yafet mempunyai istri. Ini istri-istrinya, ya. Kemudian Nuh mengatakan, anak-anak, Tuhan mengatakan supaya kita membuat bahtera karena Tuhan akan menurunkan hujan yang lebat sekali menutupi bumi selama 40 hari 40 malam. Nah, kemudian anak-anaknya Nuh pergi ke hutan. Ya, mereka melihat ke hutan apakah ada pohon yang akan mereka tebang, karena Tuhan berfirman bahwa bahtera itu terbuat dari kayu gofir. Nah, mereka melihat, wah, ternyata di dalam hutan ada banyak kayu. Mereka pun sudah mempersiapkan alatnya. Ini untuk motong apa? Untuk motong pohonnya. Juga mereka persiapkan. Mereka pun memotong kayu. Potong kayunya, duk dak. Nah, sudah mereka potong kayunya. Nah, akhirnya bahteranya sudah hampir selesai, ya. Karena apa? Karena anak-anak Nuh semangat untuk membangun bahtera. Tapi bukan hanya anak-anak Nuh aja yang semangat membangun bahtera. Ternyata menantu-menantunya Nuhnya juga, ya. Mereka mempersiapkan bahan-bahan makanan buat mereka dan juga binatang-binatang yang ada nantinya di dalam bahtera itu selama 40 hari 40 malam. Nah, mereka ada yang gandum, air minum, ya. Ada bahan makanan mereka yang lain juga yang dipersiapkan oleh menantu-menantu. Mereka penuh dengan semangat sekali. Setelah bahtera itu selesai, tidak lupa Nuh mengajak orang-orang untuk masuk. Karena setelah bahtera selesai, Tuhan mengatakan semuanya akan masuk ke dalam bahtera. Tapi mereka nggak mau. Mereka mengatakan, Nuh ini sudah gila. Belum pernah kita ada hujan. Masa mau turun hujan, katanya. Mereka nggak mau. Ya, mereka mengoloki Nuh. Mereka tidak suka. Tiba-tiba datanglah binatang-binatang. Ya, mereka menghampiri bahtera Nuh. Mereka mau masuk ke dalam bahteranya Nuh. Ini adalah contoh binatang yang tidak haram. Ini apa? Domba masuk. Kemudian masuk lagi ayam. Kemudian ada bebek. Masuk bebeknya. Sekarang contoh binatang yang haram, yaitu satu pasang, ya. Kalau yang
tidak haram 7 pasang. Kalau yang haram itu hanya satu pasang. Ini adalah contoh binatang yang haram. Yuk, ada harimau. Kemudian binatang yang besar badannya. Ini adalah gajah, hanya 1 pasang. Setelah binatang-binatang sudah masuk ke dalam bahtera, akhirnya Nuh, istrinya Nuh, dan juga anak-anaknya Nuh masuk ke dalam bahtera. Ini ya, anak-anaknya tadi Sem, Ham, dan Yafet masuk ke dalam bahtera. Tidak lupa ada siapa? Ada menantu-menantunya yang masuk ke dalam bahtera. Setelah Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera, akhirnya malaikat pun datang mengunci pintunya. Ya, pintunya pun dikunci oleh malaikat. Setelah dikunci oleh malaikat Tuhan pintunya, kemudian mulailah datang apa? Petir. Duar, wih, suaranya besar. Duar. Nah, setelah itu mulai keluarlah air. Hujan turun dari atas, kemudian terbelahlah tanahnya terbelah, keluar air dari bawah. Semakin lama kemudian, airnya pun semakin tinggi menutupi bahteranya Nuh. Tadi masih ada tumbuhannya pun sudah mulai tertutupi oleh air. Semakin tinggi ini banyak airnya ya. Waduh, bahteranya pun terombang-ambing di atas air. Kita lihat tadinya orang-orang yang tidak mau diajak oleh Nuh masuk ke dalam bahtera, mereka sudah tenggelam dalam air, tidak kelihatan lagi. Ada pohon-pohon yang tinggi-tinggi pun tidak kelihatan lagi karena airnya semakin tinggi ya, menutupi bumi. Dan bahtera Nuh semakin naik semakin tinggi oleh karena airnya semakin banyak. Setelah 40 hari 40 malam, akhirnya hujan pun tidak turun lagi. Hujannya sudah berhenti. Tidak ada lagi hujannya ya. Setelah hujan tidak kedengaran lagi oleh Nuh dan keluarganya, mereka mulai penasaran apa yang terjadi di luar. Kemudian mereka masih menunggu. Setelah beberapa lama, akhirnya Nuh mengeluarkan seekor burung gagak. Burung gagak dikeluarkan oleh Nuh, lalu burung gagak pun terbang. Dia terbang mengelilinginya. Tetapi tidak lama, datang lagi burung gagaknya masuk ke dalam bahtera Nuh. Di situ Nuh mengetahui bahwa belum ada tempat yang kering. Kemudian tidak lama berikutnya Nuh menunggu, dia keluarkan lagi seekor burung merpati. Lalu burung merpati ini pun terbang. Dia terbang lalu kembali lagi kepada Nuh. Berarti belum ada kehidupan. Lalu Nuh menunggu 7 hari lagi. Setelah 7 hari dikeluarkannya lagi burung itu. Keluar, kemudian burungnya terbang dan kembali lagi kepada Nuh. Tetapi pada saat ini burungnya kembali dengan membawa sepucuk daun ya. Berarti sudah ada pohon, sudah mulai ada kehidupan.
Tetapi burung ini kembali, berarti belum ada tempat kakinya berpijak. Lalu Nuh mengeluarkan lagi burung itu, burung merpati. Burung merpati pun terbang. Dia terbang. Nah, Nuh di dalam bahtera menunggu. Tapi burung itu tidak kembali lagi. Akhirnya setelah beberapa lama, bahtera Nuh pun ada suara bunyi. Duh! Ternyata bahteranya itu terdampar di pegunungan Ararat. Setelah itu Tuhan berfirman kepada Nuh supaya Nuh dan keluarganya beserta dengan binatang-binatang yang ada di dalamnya untuk keluar. Kemudian terbukalah pintunya, lalu keluarlah binatang-binatang tadi yang dalam bahtera. Apa tadi? Ada ayam. Nah, ini binatang-binatangnya. Mereka keluar dari dalam bahtera. Nuh juga keluar bersama dengan keluarganya. Nuh, istrinya, anaknya, dan juga menantunya. Ini adalah menantu Nuh. Lalu mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Kemudian mereka mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mereka membuat batu, kemudian mereka buat kayu, lalu api untuk membakar korban bakarannya. Lalu pada saat Tuhan mencium korban bakarannya, Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan mengirim lagi air bah ke bumi ini. Dengan apa? Tuhan membuat busurnya di langit, yaitu pelangi. Ini adalah janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah lagi menurunkan air bah ke bumi. Jadi itulah cerita kita pada saat ini. Sampai bertemu untuk cerita berikutnya. Tuhan memberkati.